kan sudah terbentuk seperti itu. Nah, harapannya hasil dari terbentuknya pos pendidikan itu kita menghasilkan sesuatu untuk di masa belajar dari rumah ini. Salah satunya adalah panduan pendidikan pada situasi darurat wabah COVID-19 Kabupaten Lombok Utara. Ini harapannya merupakan produknya pos pendidikan yang sudah kita bentuk. Untuk itu kita akan mencoba mendiskusikan apa sih isi yang ada di dalam panduan pendidikan pada situasi darurat ini. Bapak Ibu sudah pegang draftnya masing-masing. Bapak Ibu bisa bapak-bapak yang tidak mempunyai ibu di sini. Kita akan diskusikan apakah draft itu, apakah susunan itu sudah sesuai untuk kondisi kita yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Di lembar pertama ada gambar bahwasanya itu stok kita pakai masker, jaga jarak, ada anak panahnya itu untuk menandakan 3M-nya, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Sesuai itu Pak, sesuai Pak. Oke, sudah sesuai nggih? Mantap, siap biar cepat terbungkus. Kata pengantar saya kira nggak perlu kita diskusikan karena memang itu sudah rangkuman dari yang terlibat di sini semua. Sudah cukup. Daftar isi. Lihat isi dulu. Lihat isinya, nanti di dalamnya ada apanya baru kita bisa memberikan masukan. Tapi mungkin kalau saya sebelum masuk ke yang lain-lain, sepertinya di sini belum ada tim penyusunnya. Mungkin perlu. Jadi tim penyusunnya itu adalah bapak-bapak semua. Nanti bisa kita masukkan di situ bahwasanya bapak-bapak sebagai tim penyusun panduan pendidikan di masa COVID ini. Yang berikutnya tujuannya adalah memastikan pemenuhan hak anak mendapatkan layanan pendidikan, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID, mencegah penyebaran dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidikan peserta didik. Cukup atau ada perlu penambahan? Apakah hanya terhindar dari COVID? Pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan ini sudah ada di sini. Jadi kaitannya dengan proses pembelajaran itu adalah pemenuhan hak anak terhadap pendidikan. Itu sudah terwakili di situ. Prinsipnya keselamatan dan kesehatan lahir batin. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, kegiatan BDA dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Nah, ini sesuai dengan panduan pembelajaran jarak jauh dari Kementerian. BDA dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID. Ini juga sudah sesuai saya kira. Materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia, jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta didik, karakteristik. Sudah nggih? Aktivitas dan penugasan selama BDA dapat bervariasi. Nah, ini yang perlu ditekankan kembali bahwasanya jangan monoton, perlu adanya variasi atau inovasi dari teman-teman guru. Mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR antara Bayan beda, antara Tanjung itu akan berbeda-beda dalam perlakuannya. Hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai. Jadi ketentuan untuk memberikan nilai yang angka-angka itu diharapkan tidak seperti itu. Prosesnya ya baik. Mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara pendidik dan dengan orang tua. Nah, ini mudah-mudahan bisa terwujud di wilayah kita. Ada interaksi, ada komunikasi antara bapak ibu guru, bapak ibu yang ada di dinas dan peserta didik serta orang tua. Nah, bapak ibu, bapak-bapak, struktur yang ada di sini sebenarnya sudah lengkap, sudah dituangkan di sini strukturnya itu yang pos pendidikan. Hanya satu tadi di SK itu berbeda lagi.
Kalau di sini sudah lengkap sesuai dengan yang kemarin ada di harapan di surat edaran. Di sini ada kepala atau ketua, ada sekretariat, ada akuntabilitas, ada humas, dan ada beberapa bidang koordinator yang menangani beberapa atau hal-hal yang sudah terkhusus. Ada koordinator bidang data, ada koordinator bidang koordinasi antar lembaga, ini untuk koordinasi. Ada koordinator bidang sarana dan prasarana, koordinator bidang SDM, ada koordinator bidang pembelajaran jarak jauh, dan koordinator bidang kurikulum tadi yang sudah disampaikan dari saudara kita yang dari Dinas Kesehatan, bahwasanya memang pada situasi darurat, pada situasi khusus, memang harus kurikulum juga harus sesuai dengan kondisinya, harus khusus juga atau kurikulum darurat. Di sini sudah ada yang terlibat, ada Yayasan Plan, WVI, YTT Peluma, dan ditambahkan kemarin dari Kemenak, tim sumber daya Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup. Ada perlu penambahan dari sini yang di bapak-bapak? Itu saja. Kalau ada penambahan apa yang perlu ditambahkan, kalau cukup saya kira nggak perlu kita baca semua. Sosial ada di tim operasi. Sosial budaya belum ada. Perlindungan anak, dana sosial, gerakan pemuda, Kuarcap. Ini gerakan pemuda, pramuka, MDMC, LPBI, NU. Terus kemarin yang forum komunikasi untuk santren itu belum masuk di sini. Ini untuk dijadikan catatan, Bang Jabar, yang belum masuk di sini. Sudah ya, tinggal nambahkan yang kemarin sudah kita diskusikan, ditambahkan di sini. Tugas Dikpora KLU. Nah, di sini sebenarnya sudah terinci kaitannya dengan bidang-bidangnya tadi, koordinator tadi. Kemenak KLU sehubungan dengan kondisi belajar di rumah untuk sekolah-sekolah di bawah Kemenak. Dinas Kesehatan sehubungan dengan kondisi penanganan kesehatan. Penanganan atau apa ya? Maksudnya baik dalam kondisi sehat maupun sakit itu loh. Itu udah masuk ke dalam penanganan itu. Pemeriksaan secara berkala segala macam itu kan kaitannya dengan data. BPBD KLU sehubungan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ini bisa kerjasama untuk nanti kita bisa melakukan simulasi segala macam kaitannya dengan pengurangan resiko bencana. Itu di satuan pendidikan baik di Kemenak maupun di Kemdikbud. LSM, komunitas pihak swasta yang bisa membantu dalam proses penyelenggaraan pendidikan selama masa darurat. Ini yang nomoran ini mana, ini dinas apa ini Pak? Yang nomor berapa Bapak? 4. Nomor 4 di bawah BPBD. Ada hari. dinas, tapi langsung dinas KLU gitu. Menyusun Kalau kebijakan. kan ini P3E Mungkin ini judulnya mungkin Pak, yang salah. Mungkin tugas pos pendidikan atau? Nah itu makanya kalau kita lihat dengan yang nangani ini ada kaitannya dengan BP3MD namanya itu. G. Ya di perlindungan anak itu kan ada dia bidang di situ. Perempuan dan perlindungan anak. Ya. Kalau kita lihat di bawahnya ini dia bilang kondisi perlindungan anak dan dukungan psikologi. Nah kemarin kurang perempuan. Iya. Betul. Apa di Jadi P2 KB Pemdes ya. Ya, itu ada tambahan. Kemarin ditambahkan itu karena kita harapkan juga pemerintah daerah ada P2 partisipasinya juga. Gak cepetan kan biar P2 ini. dicatat sama Bang Sabar. Ya. Halaman berapa? Halaman 7. Nah maksudnya ini Pak, tugas Dikpora KLU ini tugasnya pos pendidikan atau Dikpora Ya, Man. KLU ini? Maksudnya ini kan Pak, tugas Dikpora. Bukan, karena itu kan berkoordinasi Pak, benar sih. Oh gitu? Tugasnya kan di atas kan satu dia bilang berkoordinasi. Jadi Tapi lanjutannya ini? ya, Ya itu bagian dari koordinasi semua. Iya.
Oh, berarti hanya kelengkapan di masing-masing penamaan di masing-masing lembaga, nggih? Ya itu. Nggih. Ya artinya bekerja sama, berkoordinasi dengan ini. Pak. Nah, ini sebenarnya kan nyambung dengan strukturnya tadi. Ya. Di masing-masing LU koordinatornya itu. Iya. Nggih. Hanya saja mungkin ini kan lupa atau lupa belum paham kaitannya dengan nama-nama lembaga yang ada di wilayah kita. Kaitannya salah satunya tadi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Iya, Mungkin belum. sosial itu. Nggih. DP2, KB, Pemda. Terus pemberdayaan pemerintah desa. Ya, betul. Itu. Ada lagi nomor 4 menyusun penyelesaian pendidikan masa darurat terkait target penyelesaian akademik yang dievaluasi setiap minggu atau bulan atau dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, juga mengembangkan panduan pelaksanaan proses belajar. Panduan pelaksanaan proses belajar mengajar untuk kurikulum satuan pendidikan di masa darurat bencana yang inklusif, ya. Ini turunan dari di tujuan tadi. Mulai hidup bersih, religius, kesehatan. Nah, ini kembali ke IPAHN. Berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan terkait laporan pendataan, ya, baik Kemdikbud atau kalau di atasnya sebenarnya ada yang namanya Seknas, dan itu sudah bagian dari Kemdikbud. Membuat kebijakan sekolah bahwa tidak boleh melaksanakan layanan pembelajaran di satuan pendidikan dengan tatap muka, tetapi melalui layanan pembelajaran BDR namanya itu, BDR, dan itu lebih difokuskan dengan bagaimana memanfaatkan teknologi pembelajaran daring. Tapi karena situasi dan kondisi di lapangan, ketersediaan sarana prasarana baik dari sekolah maupun warga satuan pendidikan, lebih khusus peserta didik dari Kominfo, Dinas Pendidikan membuka mekanisme layanan apabila sekolah atau guru siswa mendapatkan tantangan dalam melakukan pembelajaran secara daring maupun offline. Kalau daring berarti satunya luring, jangan daring satunya offline. Daring. Walaupun maknanya sama. Iya. Maknanya sama. Daring maupun luring. Daring maupun dan luring. Kalau ini online atau maupun offline. Nah, kalau online sama offline, semua tantangan akan dinaikkan ke level lebih tinggi, lompat sendiri. Memang harus cepat-cepat sekarang ini. Sudah siang masalahnya. Ya, tugas pengawas ini saya kira nggak perlu lagi, kalau tugas pengawas ini sudah turunan dari panduan pembelajaran baik di surat edaran nomor 4 maupun surat Sesjen nomor 15 atau 20? 15. Ya. Di panduan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah ini sudah turunan dari sana. Memastikan sekolah. Oke, lanjut ya. Mantap. Oh, Pak Pengawas ini hebat. Tugas kepala sekolah ini juga merupakan turunan. Memberikan informasi. Nah, ini berarti di Lombok Utara sudah ada nomor pengaduan. Ini untuk siswa maupun guru lainnya ke nomor kontak 082180. Ini nomor aduan atau nomor asal taruh? Asal taruh. Kalau memang ada kontak berarti ini bagian dari nomor pengaduan. Wah, bingung malah ini. Apakah di Dikmas sudah ada nomor pengaduan? ya. Ada nomor pengaduan di Petugas COVID memberikan informasi layanan kontak layanan konseling gratis dari asosiasi. Oh, ini nomor punyanya apa? Kesehatan ini. Kesehatan. Bukannya psikologi. apa? Komunitas guru BK itu asosiasi di kabupaten ini. psikologi kesehatan ini. Kesehatan. Oh, oke. Kesehatan ini. Kesehatan. Ya. Berarti disebutnya apa ya kalau nomor gitu? Atau mungkin dalam kurungnya saja, ini dibuat dalam kurung ya. Nomor kontaknya ini dibuat kurungan.
Oke. Yang lain mematikan tindakan sewajarnya ya sudah memastikan adanya materi edukasi Ini dari sosial itu Pak, dari perlindungan anak dan perempuan tadi. yang 082180 ini. Nah itu makanya ada, karena yang di sini asosiasi psikologi ini belum tentu dari kesehatan, karena memang dia punya asosiasi tersendiri khusus. Dinas sosial. Beda loh antara dinas sosial dengan dinas kesehatan. Kalau dinas sosial memang dia mungkin dia punya tim khusus yang diberi nama asosiasi psikologi. Itu maka kumpulannya teman-teman guru apa psikolog-psikolog gitu isinya di situ. Okay. Makanya ini biar tidak salah, ini punyanya asosiasi psikologi gitu. Makanya tadi saya bilang untuk diberi kurungan biar tidak lepas. Oke. Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia APSI, APSI. Ada lagi yang perlu membentuk tim siaga darurat untuk penanganan COVID. Nah, Bapak Ibu sebenarnya secara lagi sebenarnya harus perlu ada namanya tim siaga. Entah itu kalau di dalam SPAP itu masing-masing satuan pendidikan mempunyai tim siaga. Kalau di sini kaitannya dengan COVID ya tim siaga COVID-19. Waktu pembelajaran dimulai pukul 7 hingga pukul 11 dengan pendampingan orang tua wali murid. Setiap waktu pembelajaran dilaksanakan tatap muka 1 kali setiap hari pagi hari untuk melakukan pembelajaran dan memberikan penugasan 1 kali. Proses belajar daring berdurasi maksimal 45 menit. Ini ada mau perubahan enggak? Karena kita sudah akan melalui tatap mukanya itu dengan sistem blok atau shift. Mau disesuaikan atau ini sudah mewakili? Karena kalau di sini mungkin dianggapnya secara keseluruhan siswa itu masuk full. Itu kalau saya anunya Pak, itu kalau untuk sekolah itu biasa masuk jam 7.30 bukan jam 7. Jam 7 itu dari rumah. Mulai itu Pak. Jam 7 dari rumah. Ya. Jam 7 dari rumah. Iya, kalau pengertian ini kan waktu pembelajaran dimulai pukul 7. Ya, mungkin itu artinya nanti proses di pembelajaran itu. Ya, betul. Jadi nanti proses pembelajaran dimulai pukul, tapi sebenarnya nggak sampai jam 11 juga kayaknya Pak. Iya. Ini enggak, kalau ini SMA punya Pak. Bukan. Hah? Waktu pembelajaran dimulai pukul dengan tiap waktu pembelajaran dilaksanakan tatap muka 1 kali hari, beda itu Pak. Di bawahnya offline. Dilaksanakan tatap muka 1 kali setiap hari, pagi hari untuk melakukan pembelajaran, dan yang di atas itu menerangkan yang mana, online apa offline? Kan nggak ada. Kalau kita lihat judulnya yaitu online Pak. Karena ini bagian dari yang di atas. Kalau kita bicara judul Pak. Oke. Ya, jadi makanya bertentangan dengan nomor 2. Oh, ada tatap muka di Zoom. Tatap muka Zoom. Oh, Zoom. Boleh. Online. Tapi mungkin harus ada penjelasannya, tatap muka melalui media apa itu. Oke. Tapi jangan 7 sampai 11 lah, kan waktunya cuma 45 menit. Mungkin jam 8 sampai jam 10 atau antara jam 8 sampai jam misalnya sih. Nah, kalau ini Pak, kalau kita melihat ini kan ini waktu proses pembelajaran secara normal tuntutan kurikulum. Tetapi kalau ini kan dipotong kemana? Betul, makanya kan bisa dimulai pukul 8 sampai antara pukul 8 sampai dengan pukul 10 untuk mencapai 45 menit dulu, karena kan daringnya cuma 45 menit. Silakan suhu. G. Ini yang sudah kita lakukan kemarin semua itu jam 7 itu guru udah datang. Berarti kan mulai selesai jam 7 datang Garing atau karena di bawahnya ada luring juga Pak. Itu tatap muka. Tatap muka itu 30 tetap mulai pulangnya jam di sekolah itu. jadi menggunakan jam pelajaran Masa simulasi itu. bukan jam kerja. Oke. Jadi kita
sudah coba dihitung-hitung berdasarkan jam pelajaran itu pas pulangnya. Terima kasih Pak masukannya. Bagus. Hanya saja kita perlu fokuskan bahwasanya di sini adalah tugas pendidik pada saat melakukan proses pembelajaran daring atau online. Waktunya pada saat kita melakukan proses pembelajaran daring itu adalah dimulai pukul 7 hingga 11. Berarti kan persepsi kita pukul 7 itu sudah mulai proses pembelajarannya. Dulu. Kalau membaca di sini maksudnya Ya. dengan pendampingan orang tua, wali atau anak didik. Setiap waktu pembelajaran dilaksanakan tatap muka 1 kali setiap hari pagi hari untuk melakukan pembelajaran dan memberikan penugasan. Kalau melakukan media dengan tatap muka melalui media itu berarti kan nggak nyambung. Kalau hanya memberikan tugas kan waktunya mungkin 45 menit itu tadi. Selebihnya putra putri kita atau menjawab atau mengerjakan tugas yang kita berikan. Tinggal disesuaikan. Kalau mungkin waktunya boleh durasinya 45 menit, mungkin sesuai kalau yang daring. Tapi daring di sini belum tatap muka. Maksudnya belum dengan tatap muka. Daringnya mungkin daring hanya WA, SMS atau semacam itunya. Mungkin kalau di Tanjung ada yang Google Form, Google Classroom dan segala macam itu. Kalau Google Classroom itu kan nggak ada tatap muka juga, tapi bisa berkomunikasi atau melakukan adanya feedback di umpan balik di Google Classroom-nya itu. Tapi tidak ada tatap muka. Nah, nanti mungkin disesuaikan. Pra pembelajaran. Ini sebelum pembelajaran, jadi apa yang harus disiapkan guru untuk melakukan proses pembelajaran? Saya kira ini tidak perlu kita diskusikan. Ini kewajibannya guru. Saat pembelajaran, guru memastikan anak didik siap mengikuti pembelajaran dengan meminta anak mengetik namanya. Lihat pada video. Nah ini kalau di sini dengan menggunakan video. Guru mengajak anak berdoa sebelum guru memberi kesempatan pada murid refleksinya. Jadi menggunakan video itu bisa bapak ibu gurunya memvideokan dirinya sendiri untuk dikirimkan di WA-nya. Tapi proses dari awal pembelajaran sampai pemberian tugas sama seperti hal hari-hari biasa, hanya divideokan sama saja. Oke, saya izinkan. Mohon maaf, saya bingung ini. Kita sudah menjalankan oleh Kepala BPKD Kabupaten masalah hari ini. Semacam kita Baik. mundur lagi. Oke. Yang kita kami umumkan di mana simulasi ini kita tidak lanjut Siap. yang sekarang yang kita bahas untuk kembali ke evaluasi ini kan mundur kita. Ya. Nggak ada daring. Terima kasih. Siapa tahu, kita belum tahu Pak. Bulan depannya lagi itu ada perubahan lagi. Hanya ini antisipasi apabila saya kira nggak ada salahnya juga. Memang dari kementerian juga itu ada 3 moda untuk kita melakukan proses pembelajaran daring, luring dan kombinasi. Ini kalau nantinya kita juga akan kembali kepada kondisi yang sebelum saat ini, kalau daring mau seperti ini. Nah sekarang berarti kita ke luring saja. Nah ini yang luring. Waktu pembelajaran adalah sepanjang hari.